Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para mahasiswa program doktor yang saya hormati, yang saya banggakan, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan ya dengan topik filosofi hubungan negara dan hukum negara atau hubungan negara dan hukum keluarga. Ya. Tema ini tentu kita bisa lihat secara filosofis ya. Apakah kita akan bicara aspek hakikat dari hubungan itu, ya, atau juga kita akan mendiskusikan tentang bagaimana epistemologi hubungan negara dan hukum keluarga kan? Kita lihat dari sisi filosofisnya, bukan dari sisi bukan hanya berbicara sisi empirisnya, tapi di balik hubungan itu apa sebetulnya yang ingin dilihat dari kacamata filsafat hukum ya. Jadi filsafat hukum ini suatu kajian tentang hukum keluarga yang fokusnya adalah membicarakan apa yang ada di balik keharaman, kewajiban ya. Kemudian juga sunnah tentang suatu perintah di dalam hukum, perintah dan larangan di dalam hukum keluarga ya. Nah, adapun nanti secara empiris prakteknya, mungkin itu hal cerita lain ya. Apakah yang filosofis ini bisa diterapkan dalam aspek yang empiris? Itu mungkin studinya adalah studi sosiologis tentang hukum ya, hukum keluarga. Jadi kita memang kalau bicara yang filosofis, yang ideal itu berarti wacana ya, wacana-wacana yang kita atau diskursus-diskursus ya. Tapi untuk pelembagaan dari wacana ini kan membutuhkan kekuasaan untuk menjadi produk peraturan perundang-undangan. Ya, jadi fikih itu adalah wacana-wacana yang dikembangkan oleh para ahli-ahli hukum Islam ya, para ulama, para fuqaha. Nah, tapi dalam konteks kenegaraan tentu saja produk fikih ini ya yang tadinya bentuk pemikiran fuqaha bagaimana dilembagakan dalam satu produk perundang-undangan. Nah, di Indonesia mungkin khas ya hubungan negara dan hukum Islam itu atau hukum keluarga Islam itu nanti mungkin bisa dipaparkan oleh saudara Irfan. Tapi juga di negara-negara lain tentu saja hubungannya akan beda ya. Terkait juga dengan objek dan materi hukum keluarga seperti apa yang kenapa harus tentang usia perkawinan misalnya yang banyak dikembangkan di negara-negara muslim juga tentang hubungan hukum hubungan negara dan hukum keluarga ini. Baik, kita awali perkuliahannya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Irfan untuk mendiskusikannya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin bifadlillahi taufiqihi. Sebelumnya saya haturkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Ramdhani Wahyu Sururi dan juga para rekan-rekan saya yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah ini berkaitan dengan filosofi hubungan negara dan hukum keluarga. Fokusnya untuk presentasi saya Pak Ramdhani barangkali lebih fokus kepada aspek epistemologis, ontologis, dan aksiologis dari pembahasan berkaitan dengan hubungan negara hukum keluarga ini. Adapun pada aspek empiris ya, tentang realita katakanlah peta hukum keluarga di Indonesia dan negara-negara muslim lainnya, barangkali itu bisa disajikan pada sesi yang kedua oleh Pak Fahmi seperti itu. Nah, dalam hal ini berbicara tentang penelitian ini jelas ini penelitian filosofis ya, aspek epistemologis, ontologis yang dikaji. Ini menggunakan pendekatan liberalisasi kepustakaan. Ini mengkaji berbagai macam warisan teoris para ulama ahli sunnati wal jamaah yang dikaji secara komprehensif, istiqra. Nah, ini menggunakan ilmu alat, diantaranya ilmu mantik, usul fikih, dan juga bahasa Arab, khususnya balaghah Arabiyah.
Nah, dalam hal ini didapati hasil penelitian bahwa secara epistemologis jelas adanya hubungan antara negara dan hukum keluarga Islam. Ini didasarkan kepada petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, dan juga asar sahabat didukung oleh makalah para ulama cendekiawan kaum muslimin. Lalu yang kedua, secara ontologis, jelas hukum keluarga Islam mencakup urusan pernikahan, mahar, perceraian, talak, hak kehidupan rumah tangga, rodah, penyusuan, hukum tentang nafkah, waris, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, secara aksiologis, dalam paradigma As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, jelas yang namanya negara memiliki kedudukan yang agung dalam mengimplementasikan hukum-hukum keluarga Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta mengevaluasi jalannya implementasi tersebut. Jadi ini 3 aspek yang saya dapati dari berbagai macam sumber-sumber primer yang saya kaji menggunakan ilmu-ilmu alat tadi. Nah, dalam hal ini rekan-rekan sekalian, berbicara tentang aspek epistemologis dan hukum keluarga Islam. Kalau dalam teorinya Profesor Dr. Muhammad Baskul Ahji di dalam kitab Ujam Lughatil Fuqaha, di sini ada kitab di belakang, itu jelas yang namanya usul syariah itu kan mencakup 4. Dan ini bisa dikatakan hal yang disepakati oleh mazhab yang 4 di antaranya, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan juga qiyas syar'i kan seperti itu. Makanya Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan bahwa tidak boleh bagi seseorang pun anna laisa li hadin abadan an yaqula fi syai'in, tidak boleh dia mengatakan ini halal ini haram illa min jihatil ilmi. Dan yang namanya ilmu itu informasi dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Jadi dalam hal ini ketika berbicara tentang aspek epistemologis dan filosofi antara hubungan negara dan hukum keluarga Islam, tentu prinsipnya kembali kepada prinsip-prinsip pedoman ini. Ini yang kita adopsi. Nah, dalam hal ini tentu peta yang terjadi di zaman sekarang ketika kita mendapati berbagai macam kasus perceraian yang meningkat, ya. Ini kalau di makalah sudah saya nukilkan bagaimana di tahun-tahun belakang cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Tentu ini menyisakan suatu persoalan. Nah, yang namanya persoalan di tengah kekayaan khasanah pemikiran, dalam kurung khasanah pemikiran kaum muslimin, ini bagaikan apa yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Al-Mufli Al-Hanbali ketika belum mengatakan kal'ais fil baida yaqtul hadzama. Itu bagaikan unta yang mati karena faktor kehausan. Wal ma fawqa dhuhuriha mahmulun. Padahal air di punggungnya tersimpan. Nah, ini tentu menjadi PR apa yang terjadi, padahal secara katakanlah secara aksiologis yang namanya penerapan hukum Islam ini kan dalam konteks tadi termasuk diantaranya hukum keluarga Islam, termasuk juga mencakup urusan peranan negara dalam hal ini untuk menjamin kemaslahatan hidup itu sendiri. Makanya secara aksiologis di dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ayat ini kan dijelaskan oleh Fadilatu Syaikhina Al-Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i di dalam kitab itu Mirqatu Su'udi Tasdiq, yakni kitab atau bukan kitab, di dalam kitab ini Murah Labi, itu kitab tafsir mengatakan ayat wa ma arsalnaka ya asyrafal khalqi bisyara'i ila rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah semata-mata kami untuk engkau hai sebaik-baiknya makhluk dengan memberi melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Di mana dalam perspektif balaghah Arabiyah kan ayat wa ma arsalnaka diikuti dengan huruf illah, ada makna fi dengan illah istitsna, itu bagian dari apa? Itu bagian dari bentuk qasar, pengkhususan. Menunjukkan kalau dalam teori ilmu balaghah itu li ta'kidil ma'ani, untuk menegaskan makna-makna bahwa menekankan aspek tadi keberadaan Al-Mustafa SAW dengan risalah Islam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, dari segi aspek ontologis kan jelas yang namanya Islam itu tidak hanya bicara tentang katakanlah masalah ibadah saja, tapi berbicara pula berkaitan dengan aspek muamalah pernikahan atau hukum keluarga Islam secara umum misalnya. Ini yang jelasnya bagian dari rahmat bagi semesta alam itu sendiri. Nah, ada teori yang menarik dari Abu Ya'la Said Muhammad bin Al-Maliki belum mengatakan kalau annal muslimina al-yauma amilu bi ahkamil fiqhi wad din kama kana abahum lakana arqal umam wa as'adan nas. Kalau hari ini mengamalkan hukum fikih, termasuk diantaranya karena Abu Ya'la Said pun juga belum mengarang kitab yang judul di sini ada kitab Nizamul Usrah, Adabul Usrah fil Islam.
Jadi beliau mengarang kitab ada buku Suratul Islami, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang akhwal sasiyah. Di kitab ini karangan dari Abu Yahya As-Said itu sendiri. Nah, beliau sendiri mengadopsi pandangan bahwa kaum muslimin hari ini kalaulah mengamalkan hukum-hukum fikih, di antaranya akhwal sasiyah dan juga agama sebagaimana pendahulu mereka mengamalkan agama, dalam arti mengamalkan Islam secara sendiri, maka mereka akan menjadi umat yang paling luhur dan paling bahagia. Ini di dalam kitab Asy-Syariah karangan Abu Yahya As-Said. Nah, dalam hal ini relevan sebetulnya kalau kita perhatikan ini rekan-rekan sekalian, berbicara tentang aspek aksiologis di dalam kitab Ihya Ulumuddin sebetulnya berbicara tentang hukum negara kaitan dengan hukum keluarga, ini pun juga sudah disebutkan bahwa yang namanya ahkamul khilafati, hukum tentang pemerintahan, wal qadha, peradilan, wasiasat, politik, bal aksar, bahkan kebanyakan dari hukum-hukum fikih itu maksudu hafidz masalihid dunya liyatimma biha masaliddin, untuk menjaga kemaslahatan dunia, menyempurnakan dengannya kemaslahatan agama. Ini menjadi PR tersendiri. Maka dalam hal ini kalau kita kembali kepada kepada dasar-dasar filosofis berbicara tentang hubungan negara dan juga hukum keluarga Islam, nah ini kan secara ontologis di dalam kerangka pembahasan hakikat Islam itu sendiri kita sepakat bahwa yang namanya Islam itu merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Apakah yang berbicara tentang khututun aribah, misalnya garis besar haluan, ataupun juga masuk kepada ranah perincian-perincian. Nah, tapi dalam hal ini nanti perincian berbicara tentang istiadat dan sebagainya. Nah, tapi dalam hal ini tentu yang namanya bangunan Islam secara ontologis ini pun juga disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Mana'ul Qattan di dalam kitabnya yang berbicara tentang ini hukum-hukum itu, tentang ini Tarikhut Tasyri'. Nah, beliau pun juga merinci tentang ahwal sasiyah. Di makalah sudah saya nukilkan bagaimana bisa beliau menggambarkan yang namanya ahwal sasiyah itu merinci lagi pembahasan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang aspek filosofis kesempurnaan Islam, karena sebelum kita berbicara tentang hubungan negara dan hukum keluarga Islam, kita pun juga mendapati dalil-dalil kesempurnaan Islam. Ketika Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Di sini kan ada hal keterangan tibyanan likulli syai'in sebagai penjelasan atas segala sesuatu, di mana para ulama tafsir mengatakan tibyanan likulli syai'in lima yahtaju ilaihil insan. Jadi hal-hal yang manusia butuhkan berupa halal haram dan sebagainya. Nah, ketika berbicara tentang tibyanan likulli syai'in, ini kan hadis menunjukkan kepada mubham, keluasan cakupannya, termasuk diantaranya hukum keluarga Islam. Maka secara ontologis pun juga para ulama Islam merinci ketika berbicara tentang bangunan, nizam, katakanlah Islam secara utuh, mereka pun juga membahas di dalam kitab-kitab mereka berbicara tentang aspek munakahat, berbicara tentang aspek katakanlah mawaris, hadonah dan lain sebagainya. Itu di dalam kitab para ulama Islam. Menunjukkan apa? Tibyan likulli syai'in, ini dirinci secara ontologis. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara tentang tadi mendapati fakta mendapati dasar kesempurnaan dinul Islam, kita pun juga mendapati perintah dari Allah untuk menegakkan Islam secara keseluruhan. Karena lafal kafatan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafatan ini kan kalau dalam secara bahasa Arab dia bermakna mani'un li ajza' min at-tafarruq, sesuatu yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Yang namanya mobil itu ya bukan ban bukan mobil. Ban bagian dari mobil tapi ban bukan mobil. Nah, itu logikanya seperti itu. Sama halnya dengan kafatan dalam ayat ini dimaksudkan wal muradu minasilmi jami'u syara'i bi dzikril khas wa idatul 'am. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mencakup keseluruhan syariat-syariat itu sendiri. Nah, artinya ini terkandung perintah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan hukum-hukum Islam ini kalau tidak ada negara itu sendiri. Maka dalam hal ini para ulama bisa ketika mereka menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum.
Nah, ini kan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, yang dimaksud dengan ulil amri di sana, ya maksudnya umaro, penguasa itu sendiri. Nah, dalam hal ini, kalaulah penerapan hukum Islam tidak bisa sempurna, termasuk masalah hukum keluarga, tanpa adanya negara, maka prinsipnya berlaku kaidah dilalah iltizam, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajibun. Ini hal-hal manakala kewajiban tak sempurna melainkan dengan hal yang lainnya, maka hal yang menjadi wajib adanya. Dalam hal ini, kalaulah tanpa adanya peranan negara atau hukum keluarga Islam tidak bisa dilaksanakan, maka jelas menunjukkan wajibnya adanya peranan negara dalam mengatur hukum keluarga Islam. Makanya di jurnal yang saya baca itu pun juga di banyak negeri-negeri Muslim, ini pun juga banyak pemetaan dari dulu berbicara tentang relasi antara negara dan hukum keluarga Islam itu sendiri. Karena memang prinsipnya dasar filosofi ini kan sangat kuat sekali. Nah, belum lagi ketika kita berbicara tentang prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan di dalam Islam ini kalau dibahas pada minggu lalu, ini prinsipnya butuhkan peranan negara. Makanya secara epistemologis itu kan Imam Munasyafi pun juga ketika menafsirkan ayat yang berbicara tentang politiknya, berbicara tentang siasahnya Nabi Daud alaihissalam, inna ya Dawudu inna ja'alaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Yang dimaksud dengan bil haqqi ay bil adli. Dan yang dimaksud dengan bil adli wal adlu ittiba hukmihi al munazzal. yakni meniti, melaksanakan, mengikuti hukum Allah yang telah diturunkan. Nah, dalam hal ini mencakup hukum-hukum keluarga Islam. Karena apalagi begini, didukung oleh dalil ini filosofi dari As-Sunnah. Nah, secara epistemologis, ini akan saya jelaskan, insyaallah ta'ala hadis ini berdasarkan balagohnya. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ini diungkapkan, ini jelas kaitannya negara, kaitannya dengan keluarga. Ini menarik sekali sebetulnya hadis ini, Pak Dr. Karena sebagaimana kita pahami, hadis ini diungkapkan dalam bentuk uslub khobari tolabi. Dalam ilmu ma'ani, karena dia disisipi oleh satu taukid, satu penegasan lafal ala. Setidaknya satu penegasan huruf ala, huruf tanbih. Yang menarik perhatian ala, itu faedahnya taukid untuk menegaskan informasi. Ala kullukum ra'in. Dan ingatlah, sesungguhnya setiap dari kalian adalah penggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iha. Tidak setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaan. Yang menariknya, lafal kullukum dalam ayat ini yang sifatnya umum, itu diikuti dengan penyebutannya khusus, menyebutkan al-imam. Fal-imamul ladzi 'ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini di dalam teori ilmu ma'ani, dalam ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani itu, ini yang diistilahkan dengan dzikrul khas ba'dal 'am. Penyebutannya khusus, yakni al-imam dalam kurung kepala negara, setelah penyebutan yang umum, yakni kullukum, setiap diri kalian. Karena apa faidah balaghiyahnya? Faidahnya adalah razi ahammiyatihi, untuk menekankan, kata para ulama bahasa, untuk menekankan urgensi keberadaan, eksistensi ataupun juga fungsi seorang al-imam dalam kurung kepala negara, alladzi 'ala nasi ra'in, untuk mengatur urusan masyarakat di mana dia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, menarik yang diikuti dengan warajul ra'in 'ala ahli baitihi. Ini kepala keluarga. Yang pertama tadi kepala negara, yang kedua kepala keluarga disebutkan secara khusus. Warajul ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Diikuti dengan manajer rumah tangga istri, wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan urgensi adanya institusi negara sekaligus institusi keluarga dalam mengatur urusan manusia. Nah, ini apa faedah balaghah tadi? Menekankan urgensi institusi negara sekaligus keluarga. Nah, dalam hal ini dirinci lagi di dalam keterangan-keterangan lain, jelas adanya relasi antara kepala negara dengan urusan-urusan hukum keluarga itu sendiri, karena dia sebetulnya prinsipnya bagian dari pengaturan secara umum konsepsi as-siyasah asy'ari di dalam Islam. Karena tentang ini sebetulnya rekan-rekan sekalian, ini pernah saya tuliskan tentang ini di dalam buku tentang konsep tata negara
di dalam Islam. Saya pernah menulis buku tentang itu, alhamdulillah ya. Termasuk juga buku balaghah tentang ini terkait masyarakat kan. Tapi di dalam Islam ini kan ketika terjadi banyak perceraian dan sebagainya, ini prinsip filosofisnya secara epistemologis jelas membutuhkan peranan al-imam sebagai junnat. Kenapa hadis ini bisa digunakan sebagai dalil filosofis? Karena para ulama Islam pun juga menggambarkan lafal junnatun yang diungkapkan dalam bentuk isim nakirah itu menunjukkan keluasan cakupannya. Makanya Al-Hafidh Ibnu Athir di dalam kitabnya An-Nihayat ataupun juga para ulama lainnya yang pernah saya telusuri di banyak sekali kitab-kitab itu, mereka menegaskan bahwa fungsi al-imam di sini mencakup berbagai macam fungsi perlindungan atas hak-hak umat. Nah, ketika berbicara tentang perlindungan hak atas hak istri misalnya dizolimi oleh suaminya ya, atau sebaliknya dan lain sebagainya, berbagai macam kasus rumah tangga ini sebetulnya membutuhkan peranan penguasa dalam kurung peranan negara ya. Jadi penguasa dengan seperangkatnya negara seperti itu. Nah, terlebih di dalam hadis ini kan lafal al-imamu itu diserupakan, ditashbih dengan junnatun itu sendiri, ya, perisai. Perisai itu seperti ketika seseorang misalnya berperang, maka dia memiliki perisai pelindung dari berbagai macam keburukan. Dalam hal ini jelas fungsi penguasa pun juga dituntut dalam Islam secara filosofis sebetulnya itu harus berperan sebagai junnatun, bukan sebagai perusak, bukan sebagai orang yang menzalimi dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Nah, dalam hal ini makanya Imam Syafi'i beliau di dalam Toras mengatakan labu dalil ummati min imamin yuqimud dina. Jadi harus ada tentang umat itu adanya negara. Nah, ini kan mengkonfirmasi adanya peranan mereka secara aksiologis, katakan adanya seorang penguasa di tengah-tengah urusan masyarakat. Nah, yang namanya urusan masyarakat tidak pernah terlepas dari masalah-masalah berkaitan dengan hukum keluarga. Maka dalam hal ini kalimat min imamin yuqimud dina, menegakkan agama, wayan suruh sunnata, menolong tegaknya as-sunnah, termasuk sunnah-sunnah berbicara tentang hukum-hukum keluarga Islam, wayan tasifulil madlumina, dan juga memberikan hak kepada orang-orang yang dizolimi. Nah, ini kan termasuk tidak terbatas, termasuk diantaranya urusan keluarga. Wayastafil huquq wa yad'uha mawadi'aha, menempatkan hak-hak pada tempatnya, menegakkan keadilan. Nah, ini prinsip yang mapan sebetulnya secara filosofis, epistemologis. Nah, terlebih di dalam kerangka berpikirnya Al-Imam Abu Ishaq Al-Syatibi, ini kan terkenal ulama yang seringkali kita nukil berbicara tentang maqasidus syariah. Prinsipnya beliau sendiri menekankan wastabata anna Nabi SAW bahwa telah tetap adanya Nabi SAW tidaklah beliau wafat hingga datang menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan di dalam urusan agama dan urusan dunia. Wa hadza la mukhalifa alaihi min ahli sunnati, tidak ada ahli sunnah yang menyelisihinya. Lalu poin yang ketiga, ini dalam praktik, nah yang menariknya di dalam praktik kehidupan tata kelola bernegaranya para sahabat Rasulullah SAW, itu kan mereka sendiri sudah mempraktikkan. Bagaimana pada masa Umar bin Al-Khattab misalnya, itu banyak sekali kita berbicara tentang hukum-hukum keluarga Islam yang diatur oleh negara. Menunjukkan secara real adanya relasi antara negara dan juga hukum keluarga. Umar bin Al-Khattab itu jelas beliau mengatur masalah hukum talak yang diucapkan 3 secara sekaligus misalnya. Bagaimana Umar bin Al-Khattab pun juga beli ummahatul aulad misalnya, di mana konsepsi ummahatul aulad, budak wanita yang punya anak diperjualbelikan, itu diharamkan, dilarang oleh negara, oleh Khalifah Umar di masa pemerintahannya, karena itu berkaitan dengan konsepsi ini konsepsi pengasuhan anak, ya, konsepsi ini hadonah yang dilanggar karena seorang ibu dipisahkan dari anak-anak. Ini dilarang oleh negara. Itu menunjukkan apa? Konsepsi filosofis yang asal para pemimpin, para khalifah di masa Khulafa Rasyidun dalam urusan tata kelola bernegara. Tidak ada konsepsi pemisahan dalam hal ini. Prinsipnya dia bagian dari alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Nah, kita mendapati adanya sunnah tersebut, adanya relasi antara negara dan hukum keluarga. Nah, ini bagian dari apa? Sunnatul khulafa. Menariknya hadis ini lafal sunnatun kan diidhofatkan secara sharih kepada lafal al-khulafa ar-rasyidin.
di mana lafal ar-rasyidin al-mahdiyyin ini menunjukkan pujian dari Al-Mustafa SAW atas para pemimpin ini. Diikuti dengan lafal addu 'alaiha bin nawajid. Nah, lafal addu, gigitlah ia yang gigi geraham kalian, dalam ilmu bayan ini termasuk majazul isti'arah at-tanziliyah. Al-Mustafa SAW mengumpamakan sikap berpegang teguh kepada sunnah, metode atau thariqah jalan pemerintahannya para khalifah rasyidin ini itu dengan seperti ibarat kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Ini kan bahasa kiasan yang cantik dibahas dalam teori-teori yang mapan secara bahasa. Nah, dalam hal ini para bapak ibu sekalian, ini pun juga kalau misalnya kita perhatikan di dalam kitab di dalam referensinya Al-Imam Al-Ajuri itu kan digambarkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz menegaskan ini menjadi dasar filosofis epistemologis bahwa baginda Allah dan juga para ulil amri setelahnya telah menggariskan adanya sunnah, yakni meniti menegakkan kitabullah ta'ala, menyempurnakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menegakkan kekuatan di atas din Allah. Nah, tidak boleh laisa li ahadin minal khalqi taghyiruha wala tabdiluha wala nadhur fi shay'in khalafaha. Tidak boleh ada seorang hamba pun, makhluk pun yang mengubah sunnah tadi, menggantinya, dan tidak dipandang sedikit pun pihak yang menyelisihinya. Siapa saja yang meniti sunnah tadi, maka dia orang mendapatkan petunjuk. Nah, ini prinsip epistemologis dan aksiologis di sini, ini sebetulnya menekankan kepada tadi itu aspek adanya hubungan antara negara yang menerapkan hukum-hukum Islam itu sendiri mencakup hukum-hukum keluarga Islam. Nah, poinnya di sini saya berbicara tentang hukum keluarga Islam itu sendiri. Ini secara filosofis jelas. Nah, dalam hal ini terlebih kan lafal alaikum di dalam ilmu bahasa Arab itu, di dalam nyambung kepada ilmu usul fikih dan juga ilmu balaghah Arabiyah, yang namanya lafal alaikum itu kan dia termasuk ismu fil amr. Kata benda, fungsinya fil amr menunjukkan apa? Min syagil amri, termasuk ini perintah. Artinya di sini ada perintah insya dari Al-Mustafa SAW yang dibuktikan dengan teori ilmu usul fikih dan juga teori ilmu balaghah Arabiyah. Nah, ini menunjukkan penekanan tuntutan untuk meniti sunnah dalam urusan termasuk tadi relasi antara negara dan hukum keluarga Islam itu sendiri. Ini teori-teori yang diulas dalam teori-teori seperti itu. Nah, dalam hal ini terlebih di dalam teori ini, di dalam teori negara atau di dalam siasat syariah itu kan kita mengadopsi kaidah yang dijelaskan oleh para ulama di beberapa kitab saya baca itu amrul imamil a'zami wa fi'l amrul imamil a'zami wa fi'luhu yarfa'anil khilafah, bahwa perintah al-imam al-a'zam ini merupakan mutaradif dalam ilmu mantik, dia termasuk mutaradif sinonim dari lafal khalifah itu sendiri kata para ulama. Perintah penguasa dan juga perbuatannya ini yarfa'anil khilafah, itu mengangkat dalam kurung menyelesaikan perselisihan. Artinya ketika ada perselisihan termasuk diantaranya masalah hukum keluarga, ini sebetulnya secara epistemologis ini kembali kepada peranan tadi, peran secara epistemologis dan aksiologis, dia kembali kepada peranan penguasa itu sendiri dengan perangkat-perangkatnya. Ada qadhi, hakim, dan sebagainya, kan begitu. Ada wulat, ada umal, dan sebagainya. Karena memang tadi, ini berdasarkan ijma' sahabat bahwa lil khalifatnya hakut tabanni. Bagi seorang penguasa itu memiliki hak untuk mengadopsi hukum itu sendiri. Ini dalam teori-teori pembahasan siasat syariah. Nah, dalam hal ini maka kita mendapati bagaimana di masa secara empiris, misal di masa kekhilafahan khulafa rasyidun khususnya Umar bin Al-Khattab, ini kan diatur dari mulai masa baginda Rasulullah SAW, termasuk juga masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, masalah nikah mut'ah, masalah talak. Di masa Umar bin Al-Khattab ditetapkan talak 3 sekaligus, diucapkan sekaligus, maka dia termasuk menjadi talak 3 itu sendiri. Bagaimana kalau budak memiliki anak dari majikan diperjualbelikan, ya tidak boleh ummahatul aulad. Dia berbicara tentang aspek pengasuhan antara ibu dan anaknya, di mana di dalam teori fikih itu yang namanya anak itu kan
diasuh oleh ibunya. Dan dalam hal ini maka nyambung kepada pembahasan ini. Bagaimana di masa Umar bin Al-Khattab pun juga ada pencatatan administratif ini berdasarkan ras dan kabilah. Ya. Nanti kaitan dengan dengan silsilah nasab itu sendiri di dalam diwan yang diadopsi dari diwan Persia. Lalu bagaimana pernikahan antara laki-laki di Muslim dengan wanita ahli kitab itu kan diatur ya, oleh negara pada masa pemerintahan Islam ini. Nah, dalam hal ini para ulama pun juga sebetulnya ini kan dalam mukadimahnya saja pun juga seorang qadhi yang kenamaan dalam mazhab Syafi'i itu pun juga menggambarkan secara epistemologis dan juga aksiologis bagaimana keberadaan seorang penguasa itu mendapatkan amanah dari Islam itu sendiri untuk melakukan pengaturan sebaik-baiknya pengaturan, sebaik-baiknya aturan dan sebagainya. Ini bagian dari prinsip filosofis di dalam Islam. Nah, termasuk juga di dalam pandangannya Imam Al-Haramain Al-Jumain Asy-Syafi'i misalnya berbicara tentang posisi kedudukan kepala negara. Ini al-imamatu ri'asatun tamatun, jelas di sana ada kalimat fi muhimmatid wa dunya. Karena dia memiliki tanggung jawab dan mengatur urusan agama dan juga urusan dunia. Nah, ini kan mengkonfirmasi sebetulnya prinsipnya di dalam konsepsi siasat syariah ini kita tidak mengenal adanya konsepsi faslidin anil hayati, pemisahan agama dari kehidupan. Ya. Bahwa yang namanya negara jelas dituntut dengan prinsip jalalatul iltizam pula, ma la yatimul wajibu illa bifa wajib. Dituntut peranannya mengatur urusan tata kelola tadi hukum keluarga. PR-nya adalah melaksanakan dengan syariat Islam itu sendiri. Ya. Makanya dalam teori-teori termasuk juga di dalam jurnal yang dituliskan oleh Profesor Dr. Muhammad Ahmad Ali Mufti, bahwa yang namanya Islam itu kan dia punya kaidah-kaidah, termasuk juga dasar-dasar pemikiran yang bersifat praktis, yang digali darinya gambaran-gambaran Islami tentang konsepsi bernegara, dibangun di atasnya sistem pemerintahan, termasuk juga diantaranya bicara tentang tata kelola hukum keluarga itu sendiri. Jadi memang dalam hal ini dituntut peranannya. Makanya dalam hal ini kan dari dulu sebetulnya di negeri-negeri kaum muslimin ini tidak pernah terlepas secara empiris pengaturan negara terhadap hukum keluarga Islam itu sendiri. Ini karena kita pun juga prinsip kan menganut apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, fa inna ahkama syar'i lazimatul lil muslimina fi ayyi makanin wajadu. Bahwa prinsipnya hukum-hukum syara termasuk juga hukum-hukum keluarga ini wajib ditegakkan oleh kaum muslimin dimanapun adanya. Bahkan hatta wadarul harbi, ini kalau dalam konsepsi fikih tentang darul harbi kan negara yang katakanlah memerangi kaum muslimin. Wadarul harbi dan eksistensi darul harbi itu tidak lantas menghapuskan hukum-hukum syara itu sendiri keseluruhan ataupun juga sebagiannya apa yang telah fama aujabahullahu 'alal muslimina minal qisasi tsabitun fi daril harbi. Sebagai contoh misalnya pelaksanaan hukum qisas misalnya itu tetap saja hukumnya fardu tidak lantas bisa dihapuskan keberadaan darul harbi itu sendiri. Wa huwa tsabitun fi ghairiha mahma wajadna ila dzalika sabila. Itu merupakan hal yang telah tetap adanya apakah darul harbi atau di selainnya apalagi di negeri kaum muslimin meskipun kita mendapati jalan untuk mengabaikannya. Itu dosa wal iyadzubillah. Jadi dalam hal ini kita mendapati tadi kesimpulan apa yang saya simpulkan dalam abstrak itu bahwa prinsipnya yang namanya kaum muslimin itu mengadopsi secara filosofis tadi aspek-aspek filosofis bahwa adanya relasi antara negara dan hukum keluarga Islam itu berdasarkan usul syariah di dalam Islam, Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma ataupun juga ijma sahabat didukung dengan makalah para ulama Islam dan secara ontologis sebagaimana dijelaskan oleh para ulama termasuk juga Mana'ul Qatan bahwa hukum keluarga Islam mencakup aspek pernikahan, mahar, perceraian, talak dan sebagainya. Dia menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu nizamul i'tiqadat as-sahihah, menjadi bangunan dari sistem keyakinan yang benar itu sendiri.
Dan secara aksiologis pelaksanaan kewajiban oleh negara mengatur hukum-hukum keluarga Islam sesuai dengan hukum-hukum syariat Islamiyah itu sendiri, nah ini memiliki dampak yang sangat signifikan untuk menjamin tegaknya kemaslahatan serta masyarakat. Terakhir, makanya ada kaidah yang diadopsi dalam kaidah syariah itu dikatakan haitsu mayakun asyar'u takun al maslahatu. Manakala tegak syariat, maka di sana tegak kemaslahatan itu sendiri. Karena prinsipnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah pun prinsipnya itu menukilkan perkataan Asy-Syafi'i bahwa la siyasata, tidak ada yang namanya as-siyasa illa ma wafaqa asyar'u, kecuali hal yang bersesuaian dengan ma wafaqa asyar'a, yang bersesuaian dengan syariat. Maka di dalam teorinya Profesor Dr. Muhammad Wasul Ahdi di dalam Mu'jam Lughatil Fuqaha dikatakan bahwa yang namanya as-siyasa asyariyah itu riasatun amatun, apa yang namanya as-siyasa itu riasatun amatun bidakhil wal kharij wafqa syariat Islamiyah. Jadi pengaturan urusan umat itu baik dalam maupun luar negeri. Nah, hukum-hukum tentang dalam negeri ini kan berbicara tentang hukum keluarga diantaranya berdasarkan hukum-hukum syariat Islamiyah itu sendiri. Nah, ini tegaknya peranan negara mengatur urusan hukum keluarga Islam dengan paradigma Islam itu sendiri dengan syariat Islamiyah, ini yang bisa menjamin tegaknya kemaslahatan tengah umat. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, ya Yohanes, ini seruan kepada seluruh umat manusia. Ini qad taraktu fikum amrayn. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. In tamasaktum bihima, ini kan falan tadil abadan in tamasaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada keduanya, yakni kepada kitab Allah wa sunnatan nabi, dan juga kepada sunnah nabinya. Nah, menariknya hadis ini kan diungkapkan dalam bentuk kalimat syarat. Di dalam teorinya Al-Imam Abil Al-Askari jelas yang namanya kalimat syarat itu senantiasa terikat antara syarat dan jawab syarat. Bahwa syarat lan, nah ini tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kita pegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu sebetulnya mencakup masalah hukum keluarga Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak ini Pak Dr. Ramdhani. Ini sebagai pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irfan atas pemaparannya. Paparan slide-nya barusan itu lebih mencerminkan bagaimana kajian terhadap hubungan negara ya dengan hukum dalam ini hukum keluarga itu dilihat dari pemikiran ulama-ulama abad-abad pertengahan ya. Dilihat abad pertengahan. Ya, bisa juga nanti kita kombinasikan dengan bagaimana pemikiran-pemikiran ulama-ulama kontemporer yang melihat bagaimana hubungan negara dan hukum atau negara dan agama lah ya, atau negara dan hukum keluarga khususnya di sini itu lebih nyata ya yang terjadi. Apa hubungan-hubungan seperti apa yang bisa dipetakan dari pemikiran-pemikiran para ulama kontemporer itu tentang hubungan negara dan agama ya, atau hubungan negara dan hukum keluarga. Baik, silakan ditanggapi, ditanyakan atau dikomentari pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Irfan. Silakan, dari siapa dulu yang akan menanggapi atau bertanya? Pak Dokter, mohon maaf, apa enggak sebaiknya sekalian ya pemateri kedua begitu? Satu-satu bisa melengkapi. Tuntas ya. Yang dua beda temanya, asas-asas hukum perkawinan. Kaidah-kaidah. Oh, berbeda kah temanya? Beda. Yang dua beda makalah, beda judul ya. Pak siapa yang kedua? Udah hadir orangnya? Mana Pak Fahmi ini ya? Pak Fahmi ada nggak? Ada, Pak. Mana Pak Fahmi? Oh, ada ya. Ya nantilah Pak Fahmi, nanti kita dulu tuntaskan dulu yang Pak Irfan. Oke, saya Pak Dokter. Ya, silakan langsung ke Pak Irfan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Ustaz Irfan ya terkait tentang hubungan negara dengan hukum keluarga Islam. Di mana secara ontologis ya tadi dibahas agama membahas segala aspek kehidupan manusia begitu, itu sangat setuju sekali ya. Karena kita berkeyakinan di dalam hukum-hukum Islam itu adalah sangat kompleks ya, mengatur kehidupan bukan saja dari sisi hukum secara umum tetapi sampai ke hukum keluarga, kemudian secara siasahnya juga termasuk di dalamnya ada gitu. Jadi ini saya juga setuju di mana dalam ranah hukum keluarga ini negara harus hadir di dalamnya ya. Amrul iman yarfa'ul khilaf gitu ya. Jadi putusan imam ataupun pemimpin ini juga bisa mengangkat perbedaan pendapat di dalamnya ya. Di mana di dalam kenyataannya saya melihat Pak Irfan banyak seperti yang disampaikan oleh Pak dosen tadi, yaitu menyoroti dari sisi normatif ya. Pendapat-pendapat ulama yang mungkin ada juga tadi disebutkan beberapa contoh di era mulai zamannya para sahabat ya, tetapi belum banyak menyentuh di abad era modern ya, di mana pernah saya juga sampaikan di dalam kelas yang lalu, yang menjadi persoalan saya adalah mengapa misalnya tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Irfan ya terakhir tadi la siyasata illa ma waqafa alaihi asyariah gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya betul, saya sangat setuju ya, seandainya kita berpegang teguh apa yang telah ditetapkan oleh syariat, itu kita insya Allah bagus gitu. Tapi kenyataannya ya kalau kita bicara real di era modern ini, dan ini juga sudah menjadi sorotan para ulama kontemporer ya, terkait bagaimana hukum keluarga ini yang diterapkan di beberapa negara yang konon dalam tanda kutip ya di sini adalah mengatasnamakan Islam. Saya banyak menyoroti, kemarin juga sudah saya sampaikan, negara-negara yang dalam tanda kutip menggunakan formalisasi atau menegakkan syariat Islam misalnya, atau menggunakan istilah negara Islam misalnya ya. Mengapa negara-negara ini justru banyak memberikan penekanan kepada ini kita di sini bicara tentang hukum keluarga ya. Jadi banyak memberikan penekanan kepada perempuan, hak-hak perempuan yang lebih lebih ditekankan di situ ya. Misalnya pembatasan-pembatasan itu sangat dibedakan dengan laki-laki ya. Dan kenyataan ini kita bisa lihat di beberapa negara yang menggunakan nama Islam ini ya. Negara-negara ini perempuan-perempuannya terbelakang kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sama-sama sebenarnya juga negara Islam, misalnya Indonesia ya. Tapi Indonesia secara formalitas ataupun dalam penegak ataupun dalam hukum-hukumnya tidak menggunakan kata syariat Islam ya. Tetapi meskipun negara kita juga sama, negara yang dihuni oleh mayoritas Muslim. Kita bandingkan dengan negara-negara yang konon menggunakan Islam ini ya, itu perempuannya jauh terbelakang gitu. Ini persoalan yang harus kita pecahkan di dalam materi filsafat keluarga Islam ini, karena kita menyentuh kepada ontologisnya tadi seperti itu ya. Hakikat hukum keluarga Islam itu yang sebenarnya adalah yang justru adalah memanusiakan manusia ya. Dalam hal ini manusia kita sebut juga perempuan. Tentu saja saya dari pihak perempuan saya menggunakan mengatasnamakan dari sisi bicara tentang keperempuannya gitu ya. Karena sepanjang hukum-hukum keluarga ini ya tentu di dalam beberapa negara adalah memang diterapkan secara berbeda-beda ya. Meskipun secara ontologisnya ya hakikatnya dalam dasar negara dalam dasar hukum kita adalah sama, Al-Qur'an dan hadis gitu. Tetapi dalam implementasinya ataupun dalam bentuk penerapan hukum-hukumnya itu berbeda-beda ya. Misalnya saja penerapan perceraian di negara kita dengan
di di negara Maroko ataupun Tunisia misalnya ya, maaf nanti mungkin bisa dikoreksi, mungkin sudah ada perubahan gitu ya, karena saya tidak intens mengikuti itu ada perbedaan misalnya di negara kita ya, kita tahu seperti itu ya hukumnya, tetapi kalau di Maroko sebelum betul-betul selesai itu hak-hak istri, mantan istri maksud saya ya di sini itu menjadi apa ya tanggung jawab mantan suami tadi sampai betul-betul selesai ya. Tetapi meskipun fikihnya adalah bicara tentang perceraian di sini adalah hanya terkait dalam masa iddah ya. Selama iddahnya masih ada maka hak-hak perempuan itu masih menjadi tanggung jawab suaminya, maksudnya istri tadi ya, gitu. Nah, itu bicara tentang itu ya, termasuk tentang misalnya perceraian yang apa ya, misalnya di negara Malaysia itu pernah menjadi perdebatan yang panjang itu terkait SMS perceraian antara suami dan istri, apakah itu diiktiraf sebagai gugur gitu. Itu pernah menjadi perceraian dan ada kalanya itu dianggap sebagai gugur karena suami memang betul-betul apa namanya untuk menceraikan istrinya ya. Kalau dalam fikihnya memang begitu, kalau dia lafadznya itu soreh maka tidak perlu ada niat kan begitu. Kalau dia kinayah maka perlu ada apa namanya niat dari suami itu gitu. Baik, saya hanya mempertanyakan tentang implementasi hukum keluarga Islam yang berada di negara-negara yang dalam tanda kutip adalah Islam, itu saja. Terima kasih. Ya, silakan langsung ditanggapi Pak Irfan. Terima kasih banyak ini Pak Dr. Ramdan dan Bu Fatona. Yang pertama, memang berkaitan dengan implementasi itu hukum keluarga Islam di negeri-negeri kaum muslimin saat ini, negeri umat Islam saat ini memang masih menjadi PR ya, prinsipnya, karena hasil penelitian saya pun juga ketika berbicara tentang konsep ini, saya kan menulis buku dan meneliti ya, tentang konsep tata kelola bernegara. Ya. Kaitannya dengan realitas saat ini, termasuk juga kaitannya dengan praktik, ya, katakanlah aturan-aturan berbicara tentang hukum keluarga yang ada kaitan dengan permasalahan LGBT misalnya, itu kan sampai 2 buku tersendiri. Nah, memang kalau kita perhatikan masih banyak permasalahan, Bu. Masih banyak kecacatan berbicara tentang implementasi tadi. Hatta Saudi misalnya, ya, terjadi pergantian pemimpinan, katakanlah dari Salman kepada Muhammad bin Salman pun juga saya perhatikan pola kebijakan Muhammad bin Salman pun juga itu pun juga banyak hal yang perlu dikritisi, ya. Ataupun juga praktik ini hukum keluarga sebagai di sana. Prinsipnya sebetulnya kalau kita kembalikan kepada sumber epistemologi, kalau kita bicara tentang filosofis. Ketika berbicara tentang mana kira-kira contoh ideal yang bisa kita lihat, ini prinsipnya baginda Rasulullah SAW sendiri kan pernah mengatakan tadi dari hadis yang saya jelaskan itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Bagaimana prinsip keadilan ditegakkan, bagaimana katakanlah bangunan utuhnya ditegakkan, karena kalau bicara tentang hukum keluarga, ini paradigmanya kita harus paham dulu bahwa hukum keluarga itu dia bagian dari bangunan katakanlah sistem Islam secara keseluruhan dalam kelola bernegara. Dalam Islam ini kan sulitnya begini, Bu. Kalau misal hukum keluarga misal diterapkan sebagian, hukum katakanlah bicara tentang zina diterapkan sebagian. Nah, ini kan timpang, kan? Setengah seperti itu akhirnya tidak akan maksimal atau optimal. Nah, padahal di dalam praktik secara epistemologis pada masa baginda Rasulullah SAW kan digambarkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin ba'di aba'na bin nawajib. Nah, ini kan hadisnya kan hadis insai. Kita mendapati contoh di masa tadi misal para khulafa rasyidun. Ketika mereka menerapkan sistem hukum keluarga, mereka pun juga menerapkan sistem hukum katakanlah berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Jadi satu pintu ditutup, pintu lain pun juga ditutup, ya, tidak timpang. Masalahnya di zaman sekarang kadang ekonomi katakanlah neoliberalistik. Di dalam bangunan sistem ketika masa kekhilafan Rasulullah misalnya, itu kan dari mulai bangunan tentang paradigma membangun negara sendiri, bukan paradigma sekularistik. Landasan adalah akidah Islamiyah.
lalu dibangun di sana sistem ekonomi yang Islami, sesuai dengan syariah, dijauhkan dari riba. Tidak ada legalisasi riba misalnya dan sebagainya dalam kehidupan. Lalu dalam berbicara tentang ukubat, misalnya nizam ukubat fil Islami, sistem persangsian di dalam Islam. Ketika ada orang yang melanggar syariat berbicara tentang muamalah, dihukum oleh hukum Islam. Ketika ada orang yang melanggar masalah tata kelola hukum keluarga, dihukum dengan hukum Islam, dengan sanksi persangsian di dalam Islam. Ini bangunan utuh ini yang dikatakan tadi kafatan prinsipnya. Nah masalahnya seringkali maqasidus syariah itu tidak terpenuhi karena di dalam implementasinya itu timpang. Sisi ini katakanlah dilaksanakan, tapi masih ada hal-hal yang katakanlah sifatnya kurang. Nah ini prinsipnya memang harus dievaluasi. Nah ini pula yang terjadi sebetulnya kepada Arab Saudi misalnya. Di Arab Saudi ini secara politik pun juga kalau kita lihat itu pun juga tidak menggambarkan konsepsi Asy'ariyah secara utuh. Masih banyak kebijakan politik Saudi Arabia yang bisa dikatakan ini dikritiki, layak untuk dikritisi, gitu ya. Katakan relasi dengan negara dan sebagainya seperti itu. Jadi dalam hal ini, kalaupun tadi Ibu Fatona mengevaluasi kenapa dalam implementasinya banyak terjadi ketimpangan, karena memang yang pertama prinsipnya apa yang terjadi itu di dalam pelaksanaan implementasi negara-negara kaum muslimin saat ini masih ada yang timpang. Masih banyak bolong-bolongnya, katakanlah seperti itu. Sehingga konsepsi maqasidus syariah yang kaitannya dengan prinsip Asyatibi, yakni prinsip tadi, bagi dosa menjelaskan segala macam perkara, dilaksanakan dalam kehidupan dalam kurung kafatan, ini tidak terlaksana sehingga timpang. Kalau berbicara tentang roda mobil itu, jadi katakanlah mobilnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin karena ada bannya yang katakanlah gundul atau bannya yang bocor, ada mesin yang katakanlah rusak, sehingga dia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena prinsip epistemologisnya kan jelas, kita sepakat, tadi Ibu Fatma juga saya kira sepakat, bahwa implementasi Islam tadi dalam kehidupan secara kafatan itu kemaslahatan keseimbangan hidup itu sendiri. Di Indonesia kita masih banyak hal devaluasi. Begitu pula di negeri kaum muslimin lainnya. Ternyata kalau kita bandingkan dengan prototipe model katakanlah tata kelola bernegara, ini kita punya modelnya, itu digambarkan di dalam praktik kehidupan tata kelola bernegara Khulafaur Rasyidun itu sendiri, yang intinya menggambarkan tadi konsepsi utuh bangunan dari mulai paradigma asasi negara dibangun di atas akidah Islamiyah, pedoman konstitusi adalah Al-Quran dan As-Sunnah, itu dilaksanakan secara kafatan. Ini saya kira tentu ini bukan hal yang abstrak, dalam arti implementasinya sudah terwujud. Di dalam catatan sejarah saya pun juga punya buku-buku yang diimplementasikan. Makanya di dalam catatan sejarah pernah terjadi, misal bagaimana di masa pemerintahan era kekhilafahan Khulafaur Rasyidun itu, bagaimana kasus kejahatan, kasus pencurian betul-betul bisa diminimalisir. Bahkan pernah terjadi manakala di era kekhilafan Umar atau beberapa khilafan itu masalah keekonomian jelas jauh lebih stabil di tengah-tengah masyarakat. Jadi dalam hal ini permasalahan implementasi ini memang di dalam praktiknya ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya kira di sini kita berbicara tentang aspek filosofis. Allah a'lam bishawab. Oke, ini kita batasi karena 2 makalah ya. Satu lagi Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dosen, Pak doktor yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum pada masalah ini saya menanggapi makalah hebat, luar biasa makalahnya ya. Daftar pustakanya lebih daripada itu, disertasi. Hebat Pak Kiai ya. Saya itu ngambil 100 itu Pak. Daftar pustaka Pak Irfan di makalah ya. Hebat makalah, daftar pustakanya sampai 100 ya. Good ya. Ini Pak, saya menyoroti ya. Judulnya itu kan hubungan antar negara dengan hukum keluarga Islam.
Kalau yang saya tanggap dari pemaparan dan dari Bu Patona tadi ya, kalau nggak salah ini saya ya, mudah-mudahan saya yang salah ya. Itu negara dengan hukum keluarga kalau yang saya tanggap itu. Kalau yang saya tanggap ini maaf Pak Dokter ya. Yang dijelaskan oleh saudara itu, oleh Bapak itu adalah berbicara bagaimana negara hubungannya dengan hukum keluarga. Kalau yang saya tanggap ini maaf kalau saya salah ini ya. Sedangkan judulnya ini adalah hubungan antar negara. Nah, itu Pak Kiai ya, antar negara. Nah, dengan hukum keluarga Islam. Berbicara hukum keluarga Islam, salah satunya adalah berbicara pernikahan, berbicara talak, berbicara tentang hukum keluarga lainnya gitu ya. Nah, maksud saya Pak Irfan ya, saya pengen tahu gitu kan, mungkin kalau keterbatasan saya menanggapi dari penjelasan Pak Irfan, model atau tipologi ya konkretnya gitu kan seperti apa gitu kan bahwa antar negara nggak ada suaranya Pak Yusuf. Nggak ada ya, nggak ada suaranya hilang. Ada terus. Oh ada terus Pak, ini ada Pak Dokter itu bilang sekali lagi Pak. Jadi yang saya tanggapi itu adalah hubungan negara dengan hukum keluarga Islam yang saya anggap itu. Mudah-mudahan saya salah itu. Oleh karena itu saya pengen, sedangkan judulnya adalah hubungan antar negara ini. Antar negara berarti kan ada negara dan negara lain kan gitu. Dengan hukum keluarga Islam. Maksud saya pengen apakah model atau tipologi ya konkret gitu kan. Seperti apa sih gitu kan bahwa antar negara itu ada hubungannya dengan hukum keluarga Islam. Tadi Pak Kiai mengatakan ada epistemologi pendekatannya itu kan, ada aksiologi ya gitu kan. Nah itu saya pengen tahu gitu Pak, bukti konkretnya gitu. Itu aja yang saya pengen jelas gitu kan. Karena yang saya tangkap tadi itu, yang saya perhatikan itu mah bicara negara dengan hukum keluarga. Tapi tadi Maroko, Ibu Patona nyerahkan ya, kemudian di Arab gitu kan. Nah itu Pak Kiai, terima kasih. Pak Ibun, ini termasuk Pak Yusuf Ajazi. Jadi memang ini kan judulnya kan ini Pak, hubungan negara dan hukum keluarga Islam. Jadi tugas yang diberikan oleh Pak Dr. Ramdan itu yang saya tangkap memang kan judulnya tentang relasi, ya. Relasi yang filosofis antara hubungan negara dan hukum keluarga Islam. Jadi bukan hubungan antar negara-negara, tapi hubungan konsepsi antara negara, konsepsi antara kedudukan negara dengan hukum keluarga Islam itu sendiri. Ya. Nah, kalau berbicara tentang model prototipe, sebetulnya kan kita sudah mendapati, ya, kalau saya mempertahankan tadi tesis saya dari hadis SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafi rasyidun, al-khulafi rasyidin diikuti dengan hadis ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini kan di antara dua dalil epistemologis yang paling yang cukup kokoh dan menunjukkan adanya hubungan antara negara dan hukum keluarga Islam itu sendiri. Ya. Mana model yang mau kita ambil sebetulnya sudah digambarkan dalam hadis yang mengandung perintah insya'i tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kata Allah SAW, dan sunnah para khulafa rasyidun. Nah ini model ini kan sebetulnya telah terimplementasi, maksudnya pernah real terlaksana dan real pula secara aksiologis ini membuahkan kerahmatan bagi semesta alam. Kenapa misalnya kita mengalami kemajuan teknologi itu kan diantara buah secara aksiologis dari tegaknya tadi negara yang mengatur rakyat dengan syariat Islamnya itu sendiri. Itu dimulai tentu pada fase ya tadi era baginda Rasulullah dan juga era Khulafa Rasyidun, di mana di dalam praktiknya sebagaimana telah saya nukilkan beberapa contoh diantaranya, itu sengaja saya persingkat supaya tidak terlalu banyak di makalah itu contoh-contoh bagaimana penerapan implementasi hukum keluarga yang diatur oleh negara pada masa Khulafa Rasyidun, khususnya pada masa Umar bin Al-Khattab itu sendiri. Karena pada masa Umar bin Al-Khattab ini kan bisa dikatakan era pemerintahan yang paling stabil untuk dan juga dalam waktu yang cukup lama, sekitar 10 tahunan, cenderung lebih stabil dari segi ini politik dalam negerinya.
itu pada masa Umar bin Al-Khattab. Makanya banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat ya, bagaimana peranan negara menunjukkan, membuktikan, karena saya fokus kepada judul ya, adanya hubungan negara dan juga hukum keluarga Islam itu sendiri, seperti itu. Nah, ini memang kalau dalam hadis begini Pak Yusuf Al-Jazi, ya, kalau saya sendiri memperhatikan betul bagaimana misalnya ketika Rasulullah mengatakan ada kalimat tadi alaikum bisunati wa sunatil khulafa. Karena di dalam teori-teori mapan kan, ilmu bahasa dan juga ilmu usul itu kan kita mendapati ya hadisnya mengandung insya'i. Kita diperintahkan untuk melihat model prototipe bagaimana bagi Nabi SAW dan juga para sahabat itu membangun hubungan negara dan juga hukum keluarga Islam. Nah ini jelas saya kan memang tidak timpang. Jadi ketika berbicara tentang bangunan itu betul-betul bangunan utuh ya, dari mulai fondasi sampai dengan atapnya itu betul-betul utuh genuine Islam itu sendiri. Nah, yang menjadi masalah kadang di zaman sekarang kita tambal sulam. Nah, ini menjadi masalah. Ketika kita berbicara tentang hukum keluarga Islam, tentang LGBT dibiarkan, tidak ada undang-undang yang mengatur soal LGBT. Ketika tidak ada undang-undang katakanlah bisa menjerat pelaku LGBT berbicara tentang praktik liwatnya misalnya. Padahal di dalam Islam kan utuh digambarkan bagaimana sanksi negara terhadap pelaku liwat. Di dalam Islam digambarkan terhadap pelaku transgender misalnya, itu dalam fase kekinian itu kan bisa kita bahas sebetulnya. Nah, di zaman sekarang kan timpang. Jadi hukum keluarganya mungkin diatur, tapi tentang LGBT dibiarkan, sekarang banyak, mohon maaf, kasus rumah tangga yang saya dapati di lapangan, karena saya meneliti, di buku sudah saya tuliskan di 2 buku tentang LGBT, itu Fadilahi Ta'ala, itu banyak kejadian hukum keluarga itu mendapatkan masalah berkaitan dengan LGBT itu sendiri. Dampaknya serius di zaman sekarang. Nah, ini kan timpang. Nah, ketimpangan prinsip tambal sulam itu ada banyak kekurangan yang perlu kita evaluasi. Allah alam bisawab. Terima kasih banyak. Cukup ya. Ya, 2 penanya aja karena kita 2 makalah ya. Saya kasih ulasan lah, tambahan penjelasan tentang topik. Dok, untuk makalah ini sebenarnya sama ya dengan Ustaz Irfan. Kenapa katanya bukannya kaidah? Bukan. Oh. Saya kan dari kelas ini, kelas apa? Kelas A. Itu paham satu komennya tadi usulkan begitu. Udah dibahas. Oh, ini tanggung jawab Pak Toto. Ini gimana sampai apa namanya kata Pak Toto itu miskonsepsi apa kemarin? Kelas A, kelas B biasanya satu materi ya, satu. Ya, biasanya. Kontrasepsi ya. Iya Pak Fahmi tadi telat komennya. Oh, iya kan. Ya dilanjutkan saja. Ya. Kan saya tadi bilang 2 makalah dengan topik yang beda kan gitu. Sekarang gini aja, Pak Fahmi ada yang mau disampaikan tapi yang beda dari Pak Irfan, ada nggak? Ya. Itu aja, jangan ulang yang udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tampilkan lewat slide ya. Mungkin yang saya akan tekankan terkait masalah hubungan antara negara dengan hukum keluarga Islam, maksudnya di sini saya membatasi masalah ya. Bagaimana alasan hukum keluarga Islam itu berada di dalam kurikulum Fakultas Hukum ya. Kemudian yang kedua, ini bagaimana hukum keluarga Islam itu seperti apa ya di Indonesia itu. Kemudian bagaimana kedudukan hukum keluarga Islam dalam tata hukum Indonesia gitu ya. Nah, tentunya ini terkait berbicara masalah negara gitu ya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya kritisi. Prof, ini langsung ke pembahasan saja ya? Ya, silakan. Yang bedanya lah. Bedanya dengan Pak Irwan yang tadi di mana? Ya. Ini karena ada pertama alasan hukum keluarga Islam berada dalam kurikulum ya, karena ini karena alasan sejarah ya, bahwa pada saat itu ya sekolah tinggi Fakultas Hukum tentunya ini didirikan oleh pemerintahan Belanda ya. Pada saat itu disebut dengan Muhammadan Recht ya. Nah ini tradisi ini memang tentunya ini dilanjutkan oleh Fakultas Hukum
tentunya ini yang didirikan setelah Indonesia ya. Nah, pada saat itu penamaan dengan Muhammadan Reh ini, hukum Islam, pada saat itu tidaklah tepat ya. Nah, ini sebab kenapa hukum Islam adalah hukum yang tentunya bersumber dari agama Islam, yang berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan tentunya ini sangat berbeda dengan agama-agama lain ya. Agama Islam ini bukanlah agama yang didasarkan secara pribadi ya penyebarannya, tetapi langsung pada Allah SWT kan itu ya. Nah, ini tentunya di dalamnya ada konteks hukum keluarga Islam juga kan gitu. Nah, tentunya di sini peranan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ini hanya sifatnya menyampaikan ajaran dan pokok-pokok hukum yang berasal dari Allah SWT kan gitu. Nah, jadi memang tidaklah tepat dengan penamaan ya hukum Islam ini sebagai Muhammadan Reh ya. Ini dalam kurikulum perguruan tinggi. Nah, kemudian kedua ada beberapa alasan kenapa hukum keluarga Islam ya masuk ke dalam kurikulum fakultas hukum. Nah, ini karena ada alasan penduduk ya. Nah, tentunya ini menurut sensus hampir 90% itu pada saat itu 1980 ya penduduk Islam, penduduk Indonesia mengakui beragama Islam ya. Ini karena mayoritas manusia yang mendiami Kepulauan Nusantara ya. Ini mayoritas beragama Islam tentunya. Nah, ini ketiga ini ada alasan yuridis tentunya. Di sini ada dua, secara hukum Islam secara normatif, yang kedua secara yuridis. Ini secara normatif tentunya ini hukum Islam ini mempunyai sanksi kemasyarakatan, yakni apabila norma-normanya dilanggar, tentunya kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan ini tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam ya. Akan norma-norma hukum Islam tentunya yang bersifat normatif ini banyak sekali tentunya yang terkaitan masalah ibadah sholat ya, kemudian puasa, zakat dan haji. Nah, ini hampir semua hukum Islam ini mengatur manusia dengan Tuhan ya, ini bersifat normatif kan gitu ya. Nah, bahkan keinsafan akan haram dan halalnya itu bersumber pada kesadaran hukum bangsa. Videonya pada seminar hadir Pak. Hadir Pak Dokter. Maaf videonya Oke. Belum mandi soalnya. Ya, kita coba ya untuk melihat hakikat hubungan negara dengan hukum keluarga. Itu di beberapa negara Muslim terjadi variasi yang besar kalau kita melihat faktanya ya. Tapi gagasannya begini, gagasan pemikirannya begini, hubungan negara dengan hukum keluarga itu. Yang pertama, hubungan yang integralistik. Ya. Jadi, hubungan yang integralistik ini menempatkan agama atau negara dan agama itu satu. Ya. Jadi, adin, agama, dan daulah dan politik itu satu. Ya. Itu satu. Oleh karena itu, dalam hubungan yang integralistik ini, negara itu merupakan lembaga politik dan juga agama sekaligus, atau juga hukum keluarga di dalamnya lah. Kira-kira gitu, hukum keluarga Islam karena bagian dari agama. Ya. Jadi kepala negara pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik sekaligus. Ya. Sekaligus. Nah, itu dalam paradigma yang integralistik. Siapa negara-negara seperti itu? Mungkin Saudi ya, mewakili dari hubungan yang seperti itu. Dan silahkan dilihat bagaimana pola hubungan negara dengan agama yang integralistik itu dalam corak hukum keluarga di Saudi.
Karena bersatu, antara agama dan negara itu bersatu. Ya, bersatu. Jadi sebagai lembaga politik yang didasarkan pada legitimasi agama, itu negara berfungsi menyelenggarakan kedaulatan Tuhan. Ya, itu di situ. Jadi di situ melahirkan ya yang sering disebut oleh para pemikir kontemporer negara agama. Ya, di mana kehidupan kenegaraan itu diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan. Al-Islam huwa din ad-daulah. Nah, itu para hubungan agama dan negara yang melahirkan corak di dalam hukum keluarga. Nah, berarti hukum keluarga yang mengintegrasikan antara negara dengan hukum, dengan agama, akan menggunakan kitab-kitab fikih sebagai salah satu sumber hukum keluarga itu yang bersebar dalam berbagai madhab. Ya, yang tersebar dalam berbagai madhab. Nah, karena negara dengan agama sedemikian menyatu. Ya. Jadi sumber hukum positifnya ya agama. Ya, sumber hukum keluarganya adalah kitab-kitab fikih. Ya. Di situ. Nah, oleh karena itu kadang-kadang masyarakat tidak bisa membedakan mana hukum negara dan hukum agama di situ. Jadi produk negara itu ya produk agama, produk negara itu produk syariat, produk agama itu produk fikih. Ya. Jadi masyarakat yang taat menjalankan ketentuan agama, ketentuan negara itu sama dengan taat kepada aturan negara, sama dengan aturan agama. Yang taat pada aturan negara sama dengan aturan agama, sama dengan aturan syariah. Sebaliknya memberontak melawan negara berarti melawan syariah. Jadi negara memang representasi perwakilan dari Tuhan. Kesananya melawan Tuhan, melawan ajaran-ajaran Tuhan. Karena agama kok dilembagakan dalam negara. Ya, itu satu. Yang kedua, mungkin bisa juga digunakan ya paradigma yang integralistik tadi terhadap kaidah dalam fikih siasah itu, kaidah fikih ya. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan negara terhadap rakyatnya itu dasarnya adalah kemaslahatan. Itu juga bisa diterapkan di dalam corak hubungan negara dan hukum keluarga ya, dalam kurung agama ya. Karena agama, kalau hukum negara, karena hukum keluarga diatur dari kaidah-kaidah dan pandangan-pandangan fikih. Karena terintegrasi antara agama, ad-din dan daulah. Ya. Nah, itu kedudukannya di situ. Sehingga berkembanglah dari kaidah-kaidah itu manzilatul imam minar ra'iyah, manzilatul waliyyi minal yatim. Ya. Itu dikembangkan ke sana. Jadi kedudukan penguasa negara di situ terhadap rakyatnya seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Ya. Nah, itu ke sana dalam pola hubungan yang integralistik seperti ini. Pokoknya hukum keluarga itu adalah syariah yang sumber-sumbernya dari syariah, dari fikih, dari Quran, dari hadis karena terintegrasi dengan negara. Ya. Yang kedua kita lihat misalnya pemikiran hubungan negara dengan hukum keluarga itu coraknya bisa kita sebut dengan corak yang simbiotik. Ya. Jadi negara di satu sisi, syariah di sisi lain, itu berhubungan satu sama lain. Berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Ya. Jadi dalam hal ini syariah, fikih di dalamnya, hukum keluarga di dalamnya, itu perlu negara.
Ya. Perlu negara. Ya. Jadi mereka baru bisa menjalankan syariah hukum keluarga Islam itu kalau negara hadir. Ya. Kalau saya mungkin hubungan yang integralistik ini bisa saja mengutip muqaddimahnya Imam Al-Mawardi ya dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Dia mengatakan bahwa al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatid din wa siyasatid dunya. Jadi kepala negara atau negara ya itu mengatur atau melanjutkan ya misi kenabian ya untuk mengurus urusan-urusan agama dan dunia. Ya. Nah, tapi kesananya muqaddimah itu sebetulnya menjadi pernyataan awalnya siapa tadi Al-Mawardi itu menjadi karakteristik yang mewakili kedap menuju kuliah lah kedap. Ya. Yang mewakili corak yang kedua, hubungan negara dengan agama yang saling memerlukan. Yang saling memerlukan. Nah, yang dipersoalkan dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini tentang bagaimana sesungguhnya perbedaan tentang kewajiban secara akal atau secara syar'i mengenai kedudukan pemimpin. Ya. Nanti silakan dibaca di situ. Faqalat, ada yang mengatakan, sebagian mengatakan itu wajib secara akal. Ada yang mengatakan bahwa wajib secara syariat tetapi tidak secara akal ya kedudukan pemimpin itu di dalam sebuah negara yang seperti itu. Nah, kita bisa melihat juga ya secara empiris. Nah, saya bicara empiris. Dalam hubungan yang timbal balik ini, hukum keluarga Islam di Indonesia itu mengalami pasang surut. Karena terjadi hubungan yang antagonistis di era Orde Baru awal, kemudian di era Orde Baru akhir yang lebih bercorak kompromistis sampai era reformasi. Jadi menurut hemat saya kalau hukum keluarga Islam itu perlu dengan kehadiran negara, maka politik umat Islam itu terhadap negara itu harus dimainkan dengan politik yang akomodatif, bukan konfrontatif. Ya. Era-era awal Orde Baru, misalnya hubungan Islam dengan negara itu relatif kurang bagus, tidak cair, konflik lah. Apa implikasi dalam hukum keluarga Islam? Pertama, dibentuk undang-undang perkawinan. Pasal-pasal 1 ayat 2 tentang perkawinan itu tidak berani mengatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan itu dipisahkanlah antara keharusan menurut negara dengan keabsahan menurut agama. Sehingga sampai sekarang itu menimbulkan polemik dua pasal itu. Nah, itu dalam corak yang antagonistis, sehingga kan pada saat RUU perkawinan itu dibuat di Indonesia saat itu, pasal itu mendapat reaksi yang sangat keras. Mungkin sekarang bisa disebut setara dengan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja lah, kira-kira gitu. Ya, karena awal pasalnya, redaksi pasalnya itu bukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, itu bukan. Tapi perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara keperdataan. Nah, jelas dalam hubungan Islam dengan negara yang belum akomodatif pada masa itu, corak hukum keluarga itu tidak berpihak kepada kepentingan umat. Ya. Bisa dilihat misalnya PP Peraturan Pemerintah 28 tahun 77 tentang wakaf. Kita katakanlah wakaf di zaman itu adalah wakaf ahli, kan, wakaf untuk keluarga.
Ya. Itu wakaf untuk keluarga. Jadi wakaf untuk keluarga pada masa itu hanya tanah. Ya. Jadi PP 2877 ini secara empiris di Indonesia ya, itu hanya mengatur tentang tanah. Kenapa sih tidak hanya tanah pada masa itu? Kan sudah juga berkembang hal yang lain. Nah, saya melihat karena hubungannya antara negara dengan dengan umat Islam itu lagi tidak bagus, sehingga corak hukumnya belum berpihak pada kepentingan umat. Jadi produk hukum keluarga di Indonesia khususnya, dan mungkin juga di negara-negara lain ya, saya tidak tahu kalau di negara-negara Muslim yang lain. Ini studi kasusnya di Indonesia. Ya. Corak hukum keluarga Islam itu sangat ditentukan dengan pola hubungan antara negara dan umat Islam. Kira-kira gitu kalau kita mau ambil hipotesisnya. Ketika hubungan antar umat Islam dan negara itu baik, maka corak produk hukum keluarga itu akomodatif. Kira-kira gitu. Apa yang disebut dengan akomodatif dalam pengertian ini? Prosesnya dikerjakan bersama-sama antara masyarakat, dalam hal ini tokoh-tokoh agama, kiai, ulama ya. Jadi prosesnya memang melibatkan banyak pihak, masyarakat. Bukan atas kepentingan penguasa. Nah, kalau dalam hubungan yang konflik antara negara dengan agama, ya, maka corak hukum keluarganya menjadi represif. Represif dalam arti lebih berpihak pada kepentingan penguasa gitu ya. Nah, itu contohnya di Undang-Undang Perkawinan dan PP 28 tahun 77. Termasuk juga PP 1083 tentang izin poligami. Ya. Meskipun itu khusus bagi pegawai negeri ya. Pegawai negeri. PP 1083 itu. Dan sekarang masih berlaku Pak Yusuf ya. Jadi kalau Pak Yusuf ingin beristri lebih dari satu, bukan hanya dua, lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, itu tolong dipedomani PP 1083. Ya. Ya, Pak Arsad karena birokrat di Kementerian Agama lebih paham. Kedahaya uswah tipe dokter. Kedahaya uswah lah. Yang begini boleh saling mendahului ya. Oke. Nah, yang kedua, dalam hubungan yang akomodatif seperti di Indonesia ini, itu terjadi paruh kedua era Orde Baru. Lahirlah kompilasi hukum Islam. Oke. Kemudian Undang-Undang Perwakapan. Undang-Undang Perwakapan itu kan tahun berapa itu? Sebelum Orde Baru itu? Sebelum reformasi itu? 2004. Sebelum itu ada tuh kalau nggak salah tuh. Ada nggak sebelum 2004 setelah reformasi ya? Oke. Undang-Undang Haji, Undang-Undang Wakaf, ya, kompilasi hukum Islam, ya, kemudian juga turunan-turunan dari regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas mungkin di Kementerian Agama. Ya. Intinya negara hadir di situ untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam bidang hukum keluarga Islam. Karena hubungan antara negara dengan umat Islam itu akomodatif, sedang baik. Maka produk-produk hukum keluarga Islamnya itu berpihak pada kepentingan umat Islam. Wakaf bukan hanya tanah, dalam kompilasi hukum Islam itu jadi boleh yang lain. Ya, bergerak dan tidak bergerak tuh. Ada yang tidak bergeraknya di kompilasi hukum Islam itu disebut begitu. Ya, di kompilasi hukum Islam itu. Jadi sudah lebih akomodatif, lebih maju berpihak pada kepentingan umat Islam. Nah, saya melihat di era reformasi seperti sekarang ini, ya, sebab dalam hubungan antara negara dengan umat Islam di Indonesia, jadi ada kaidah mungkin ya dalam ilmu politik itu, kalau rejimnya otoriter, ya, maka produk-produk hukumnya represif. Ya, jadi kalau Soeharto itu dianggap rejim otoriter, maka produk hukum keluarganya juga adalah represif. Yang dimaksud represif itu tadi, prosesnya nggak pernah terbuka, pokoknya kumaha pemerintah, we. Itu ya represif.
Jadi kepentingannya untuk kepentingan pemerintah, nggak pernah melibatkan banyak orang. Itu kira-kira itulah pengertiannya. Jadi menguntungkan penguasa. Sebaliknya kalau kekuasaannya demokratis seperti era reformasi sekarang ini, maka produk-produk hukumnya lebih akomodatif. Ya. Lebih berpihak pada kepentingan masyarakat muslim. Nah, jadi sekarang kalau misalnya karena gerakan FPI sekarang menimbulkan, ya tapi belum tentu karena kalkulasi politisnya kan tidak seperti Orde Baru ya, Islam dengan negara, karena sekarang variasi Islamnya banyak sekali sekarang. Ada FPI garis keras, kemudian juga ada yang lain ya. Jadi sulit untuk memetakan kalau misalnya sekarang antagonistis dengan negara, maka produk hukum keluarganya itu akan represif juga. Sekarang yang sedang dibahas ini adalah RUU Kesejahteraan Keluarga. Ya, RUU Kesejahteraan Keluarga. Dan itu pun agendanya, menurut orang dalam di DPR, RUU Ketahanan Keluarga ini juga sama, masih banyak nilai-nilai agamis yang belum masuk dalam RUU itu. Ya, RUU itu. Nah, itu untuk yang empirisnya ya. Untuk yang empirisnya. Jadi hubungan negara dengan agama dalam hal ini adalah hukum keluarga Islam, dalam corak pemikiran yang simbiotik atau saling membutuhkan, itu terjadi dalam beberapa negara. Salah satunya saya sebut barusan adalah Indonesia. Ya, jadi coraknya akan sedemikian rupa ya, terjadi, dan di negara-negara Muslim yang lain seperti Tunisia, kemudian juga Pakistan, ya, Iran, ya, corak-corak hukum-hukum keluarga itu sudah lebih birokratis ke dalam negara ya. Jadi kalau dalam fikih misalnya atau dalam corak hubungan negara dan agama yang sifatnya integralistik, ya, itu cerai mungkin masih mudah. Tapi dalam corak hubungan negara yang sudah simbiotis, itu cerai lebih ketat. Dulu sebelum orang datang ke pengadilan harus lapor dulu ke BP4. Kalau tidak hadir tidak selesai di BP4 baru daftar ke pengadilan. Di pengadilan itu juga setelah diperiksa oleh majelis hakim nanti ada upaya damai, dan upaya damai oleh majelis hakim itu terus dilaksanakan sampai proses pembuktian. Sehingga dalam asas pemeriksaan perceraian dalam undang-undang perkawinan itu di Indonesia, ketika hukum Islam itu masuk menjadi hukum negara, maka lebih dipersulit perceraian itu. Jadi asas mempersukar, namanya mempersukar bukan mempersulit di undang-undang perkawinan itu. Asas mempersukar perkawinan. Nah, ini dalam hubungan antara negara dengan agama yang simbiotis seperti itu. Jadi fikih tidak lagi bercorak ke Timur Tengahan ya, tapi juga lebih bercorak ke Indonesiaan. Ya, corak dari produk peraturan perundang-undangannya. Jadi di situ bisa kita lihat perceraian lebih sulit untuk dilakukan karena banyak tahapannya. Termasuk kalau silakan nanti baca oleh Bapak Ibu semua RUU Hukum Material Peradilan Agama. RUU Material Hukum Peradilan Agama itu di antara banyak pasalnya ya yang banyak dikritisi juga soal sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatat. Berapa kalau salah 6 juta apa berapa puluh juta ya. Itu ada di situ di RUU Hukum Material Peradilan Agama. Nah, berarti kalau itu nanti masuk menjadi kepentingan negara, dalam hubungan antara negara dengan agama yang simbiotis semacam itu akan berubah tuh. Ya. Di teksnya, di syariatnya kan nggak ada itu tentang pencatatan perkawinan. Tapi ketika masuk menjadi diadopsi menjadi hukum negara, maka ya sanksinya lebih keras. Ada denda, bahkan ada pidananya juga. Ya. Ada pidananya juga. Nah, itu yang kedua, yang terakhir Bapak-Bapak sekalian, tentu saja yang kalau kita berpikir bagaimana sih hubungan negara dengan hukum keluarga Islam itu, ya tentu saja hubungan yang sekularistik, yang memisahkan antara urusan negara dan urusan agama. Berarti hukum keluarga Islam itu tidak diadopsi oleh negara. Ya. Ad-dunya, al-akhirah, ad-din, ad-daulah, atau al-umurid dunya, al-umurid din itu pisah. Ya.
Jadi memisahkan antara syariat dan negara, dan memisahkan antara negara dan agama. Ya. Dalam konteks ini, jadi coraknya akan ke sana. Ya. Jadi meskipun ya tokoh-tokohnya pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya lahir dari Ali Abdul Razik misalnya, cendekiawan Muslim di Mesir, ya, Al-Islam wa Usulil Hukmi gitu ya, itu kitabnya. Ya. Mengatakan juga seperti itu, ya. Pisah antara urusan agama dan urusan hukum keluarga Islam, ya, atau urusan agama. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Saya nggak tahu di Mesirnya sendiri gagasan Ali Abdul Razik itu laku nggak tuh, memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Kalau dulu dalam sejarahnya di ini dok, di Ali Abdul Razik ini kan sampai disanksi oleh Lembaga Kibar Ulama Al-Azhar pada tahun 1925 itu. Di dalam tulisannya Profesor Dr. Taqiyuddin itu, Taqiyuddin bin Muhammad Taqiyuddin kalau tidak salah, itu beliau ini merilis ya, Kibar Ulama Al-Azhar sekitar 24 orang itu menghukum Ali Abdul Razik. Jadi memang di awal-awal cukup kontroversi. Ya. Oke, baik. Ya memang sebagai sebuah pemikiran mendalam tentang hubungan antara negara dan dengan hukum keluarga, ya kita melihat apa yang sudah dipikirkan oleh tokoh-tokoh Muslim yang lainnya, itu adalah memberikan deskripsi kepada kita bahwa di balik semua hubungan-hubungan itu adalah bagaimana ada dua kekuatan yang ada di dalam masyarakat kita yang ingin menyatukan antara agama dan negara dalam satu wadah negara. Ada yang memisahkan tapi yang satu sama lain saling berhubungan, ya. Ya konteksnya Indonesia, mungkin negara-negara Muslim yang lain, ya, yang tidak menegaskan sebagai negara Islam. Ya pokoknya ada Isra Mi'raj, pokoknya ada Muludan, itu diperingati di istana lah, kira-kira gitu ya. Itu bagian dari corak yang kedua. Dan makanya hukum keluarga Islam juga bagian masuk dari situ. Yang ketiga, gimana hubungan negara dengan agama itu ya terpisah, ya terpisah satu sama lain, tidak ada hubungan yang mesti diwujudkan. Pokoknya masing-masing punya urusannya sendiri. Demikian saya kira ya penjelasan hubungan agama dan negara, hubungan negara dengan hukum keluarga Islam yang tadi dijelaskan secara filosofisnya seperti barusan kita paparkan, secara empirisnya praktek hubungan itu tergantung juga dengan kekuatan politik yang ada. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hukum keluarga yang seperti apa sih sebenarnya yang sekarang perlu dibenahi, banyak saya kira. Ya, RUU ketahanan keluarga itu harus bisa menjangkau bagaimana LGBT nggak masuk gitu. Ya, itu juga bagian perjuangan umat Islam tuh, RUU ketahanan keluarga, ya, yang harus diwujudkan. Termasuk juga RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual. Ya, penghapusan kekerasan seksual. Itu juga konteksnya adalah hukum keluarga. Yang perlu diisi juga bagian-bagiannya dalam ranah hukum keluarga Islam. Demikian saya kira ya. Terima kasih Pak Irfan, Pak siapa tadi? Fahmi ya, yang sudah menyampaikan. Saya harap makalahnya diupload di LMS ya, jangan di grup, supaya ada jejak digital perkuliahan kita ya. Jadi. Oh ya, Prof, yang minggu lalu saya perlu upload juga. Minggu lalu sebab saya buka LMS-nya nggak bisa waktu di Bandung kemarin. Oh. Jadi tidak saya upload. Tapi LMS-nya nggak bisa ya? Betul. Baik. Oke, yang terkendala LMS nggak apa-apa lah. Tapi yang bisa masuk LMS tolong diuploadkan di situ ya. Insyaallah. Ini Pak Dr. Ramdhani. Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu sehat walafiat dan sampai ketemu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Iya, turun ini Pak Dr. Ramdhani. Terima kasih, Prof. Ayo. Widih left. Kan tidur. Budi, gimana Pak Budi?
Ayo. Lari olahraga.